Bab 96, Raja Pilganas. Kata-kata itu dibuat oleh seorang pria berjubah hijau memasuki aula tamu. Rambutnya berwarna hijau, matanya berwarna hijau, dan bahkan janggutnya berwarna hijau, melukiskan gambaran yang sangat aneh. Dia memiliki labu ungu yang diikatkan di pinggangnya. Penampilannya menyebabkan Penatua Lin dan Penatua kelima menunjukkan rasa hormat. Tuan, Anda luar biasa melampaui kata-kata. Bahkan Helvali dan Mary Woods tidak berani bersuara di hadapanmu, hahaha. Seorang pemuda berusia 20 tahun mengikuti di belakang yang lebih tua, dia berada di puncak tahap tempering tulang. Namun, nada suaranya tidak memiliki rasa hormat dan sikap yang seharusnya dimiliki seseorang ketika berbicara dengan tiga orang lain yang hadir di sana. Wajah ketiganya berubah pucat, kemarahan mereka perlahan meningkat, tetapi mereka menahan lidah mereka. Adegan ini akan mengejutkan siapapun. Tiga ahli surga yang mendalam diejek oleh anak anjing Bon Tempering. Dan mereka bahkan tidak membalas, meskipun dengan nada kasar. Penatua kelima, yang dikenal karena temperamennya yang cepat, juga diam. Adegan yang bahkan sulit dibayangkan oleh murid-muridnya. Elder Yan, Anda harus memperhatikan murid Anda, dia sepertinya tidak memiliki sopan santun. Apakah ini cara seorang junior berbicara kepada yang lebih tua? Tetua kelima berkata dengan sedih. Namun, tetua berbaju hijau membelai janggutnya sambil tersenyum. Tetua kelima lembah neraka, mengapa berdebat dengan seorang anak? Itu tidak sesuai dengan statusmu, hahaha. Tepat sekali, kau benar-benar tidak bertingkah seperti seharusnya seorang senior. Jadi, mengapa saya harus memperlakukan Anda seperti itu? Suara kurang ajar pemuda itu diwarnai dengan ejekan. Penatua kelima menggigil dan wajahnya memerah, gatal ingin melepaskan kepala bodoh ini dari tubuhnya. Tapi dia menahan amarahnya dan kembali mengepalkan tinjunya. Dengan retakan, sepotong meja itu menguap. Lin Zitian menatap kemarahan tetua kelima dan diam-diam menghela nafas. Dia memiliki beberapa keberatan ketika melihat tetua berbaju hijau saat dia memaksakan tawa. Hahaha, aku tidak pernah menduga pertemuan sekecil itu akan menyatukan 4 dari 7 rumah. Dengan hadirnya tetua Yan, rapat akan berjalan dengan lancar. Hehehe, Lin Zitian, kamu tidak perlu memberiku basa-basi. Saya tahu tidak ada dari Anda yang melihat saya secara langsung. Tapi siapa yang menyuruhmu menamakannya pertemuan 100 pil? Menurutmu layak menyandang nama 100 pil jika aku, Vicious Pil King, tidak hadir? Penatua berbaju hijau tidak menghormati Lin Zitian dan bahkan mengejeknya sampai-sampai Lin Zitian memalingkan wajahnya. Pengawas Peony sangat marah, tetapi di atas kemarahannya ada kebencian yang membara. Penatua Yansong, Peony pengawas meludah, bunga melayang tampaknya tidak memperpanjang undangan Pil King Hall. Jadi mengapa Anda menghiasi kami dengan kehadiran Anda yang tidak diundang? Hahaha, pengawas Peony, kamu berapi-api seperti biasanya. Dengan mata berkedip hijau, Yang Song mendengus, di kerajaan Tianyu, aku bisa pergi kemanapun aku mau tanpa ada yang berani menentangku. Sekarang saya di sini di kota bunga melayang, apakah Anda akan mengusir saya? Anda. Dia bersiap untuk menyerang, tetapi Lin Zitian menghentikannya. Pengawas Peony, tenangkan dirimu. Mengamati Yan Song dengan hati-hati, Lin Zitian menghela nafas saat dia menatapnya. Sebelum tuan bangunan datang, hati-hati untuk mengalihkan situasi. Pengawas Peony mendengus, membalikkan tubuhnya, meredakan kekhawatiran Lin Zitian. Hahaha, pengawas Peony itu seperti anak perempuan, sangat pendendam. Jadi, saya heran bagaimana Anda masih menjadi pengawas. Guru, Anda benar. Sekelompok cewek tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Bangunan bunga melayang sejauh ini adalah yang terburuk dari 7 rumah. Pemuda itu ditertawakan. Mata ketiganya berubah tajam. Vicious Pil King terlalu sombong dan muridnya meremehkan siapapun yang dilihatnya. Percakapan, bersahabat, mereka terhenti ketika terdengar suara dari luar pintu. Adik laki-laki, bangunan bunga melayang mungkin hanya memiliki wanita tetapi telah berdiri kokoh di Kekaisaran Tianyu selama ribuan tahun. Itu memiliki prinsipnya sendiri, itu bukan sesuatu yang bisa dikritik siapapun. Seorang cantik berbaju biru melayang masuk, pengawas Iris, Qin Chai King. Kakak senior, kamu kembali. Peony pengawas menangis,
mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kemana kamu pergi? Kami memiliki seseorang yang menerobos tanpa diundang dan saya tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Mata pengawas Peony tersentak ke Yan Song tetapi Qin Cai King hanya tersenyum. Bukankah kamu seharusnya merawat muridmu yang berharga? Saya pernah mengatakan kepada Anda untuk membesarkan murid Anda dengan lebih baik, bukan untuk mempermalukan reputasi bangunan bunga melayang. Siapa yang dia sakiti? Menggelengkan kepalanya, Qin Cai King hanya bertepuk tangan. Dua murid perempuan membawa Xiao Dandan yang masih terbungkus pita biru. Dengan lekuk tubuhnya yang terlihat penuh, dia mendapatkan tatapan berapi-api pemuda itu. Kemudian dua murid lagi membawa Lin Tianyu yang tidak sadarkan diri. Tianyu. Lin Zitian melompat ke sampingnya, lalu tatapannya dipenuhi hasrat membunuh. Siapa yang menyakitinya? Pemuda itu memotongnya sebelum dia bisa menjawab. Tuan, apakah luka anak itu parah? Hehehe, itu secara halus. Jika tidak mati maka lumpuh. Pelakunya pasti tidak menahan diri. Yan Song menikmati kemalangan orang lain. Pemuda itu tertawa mengejek, murid Mary Woods bahkan tidak bisa menerima pukulan. Dan tuannya juga tidak berbeda. Lin Zitian menggertakkan giginya, memelototi pemuda itu. Qin Cai King tersenyum, adik laki-laki salah. Yang dia temui adalah seorang pria yang bahkan lebih muda, yang kekuatannya di atas semua murid jenius 7 rumah. Adik laki-laki adalah murid Penatua Yan, tetapi bahkan kamu akan menemui nasib yang sama. Pemuda itu mengerutkan kening, penuh dengan teguran. Qin Cai King diam-diam tersenyum. Kakak senior, mengapa kamu tidak membawanya? Apakah dia lebih kuat darimu? Pengawas Peony tersentak. Menggelengkan kepalanya, Qin Cai King berkata, mungkin tidak, tapi kamu tahu bagaimana aku berada di luar urusan orang lain. Jika seseorang mengacaukan muridku, aku akan turun tangan, tapi... Qin Cai King menghela nafas saat dia melihat Xiao Dandan. Dandan, kamu jelaskan. Dan jujurlah, aku sudah tahu semua yang terjadi. Ya, bibi senior. Xiao Dandan terisak mengangguk, lalu menceritakan kembali kejadian itu. Orang-orang di sana menghela nafas pada kesimpulan. Tapi bukan untuk klan Dong yang dipermalukan, karena tidak satu pun dari 7 rumah yang peduli dengan orang-orang ini. Mereka dianggap budak di mata mereka. Dan murid-murid mereka memiliki pikiran yang sama. Beberapa bahkan mungkin lebih kejam dari Xiao Dandan. Itu hanya berkat pembatasan bangunan bunga melayang pada murid-murid mereka yang membuat mereka jauh lebih terkendali. Apa yang ada di benak semua orang adalah perilaku Zhuo Fan. Dia tidak hanya mengakhiri penghinaan yang diterima klan Dong tetapi mengembalikan penghinaan itu ke Xiao Dandan dan tunangannya. Dengan metode biadab seperti itu, tetua kelima tidak bisa tidak mengaitkannya dengan sosok yang sudah dikenalnya. Bukankah tindakannya mirip dengan Zhuo Fan yang membunuh tetua ketujuh? Dia mengelus janggutnya sambil menyatakan, hahaha, ada apa dengan kekaisaran Tianyu? Dengan Zhuo Fan sebagai asalnya, banyak lagi yang mulai meremehkan 7 rumah, menyerang murid-murid kita lagi dan lagi. Jika kita tidak mengendalikan mereka, tidak ada yang akan takut pada kita. Hehehe, bukankah itu semua karena ketidakmampuan lembah neraka? Anda belum menemukan bocah kurang ajar itu juga. Anda membuat kami, 6 rumah lainnya, terlihat buruk. Yan Song mengejek. Tetua kelima tidak marah saat dia menoleh ke pemuda di belakangnya sambil tersenyum. Ya, itu semua salah kita. Tetapi bagi seorang tetua untuk masuk ke dalam konflik murid, bukankah itu lebih memalukan? Lin Zitian, sayang sekali kamu tidak membawa murid lain untuk membalas dendam untuk Tianyu dan menyelamatkan reputasi gadis dandan itu. Pemuda itu melompat ke depan Xiao Dandan sebelum Lin Zitian bisa menjawab, dan meraih lengannya, ikutlah denganku, aku akan membalaskan dendammu. Dan dengan pernyataan singkat itu, keduanya pergi, menyebabkan tetua kelima menunjukkan senyum lebar. Kurang ajar, bocah itu tidak punya sopan santun sama sekali. Dia bahkan mengabaikan kehadiranku dan membawa pergi muridku. Bibir pengawas Peony bergetar karena marah. Yan Song melambaikan tangannya saat dia berjalan pergi. Hahaha, di dunia ini, takdir seorang wanita adalah mendarat di pelukan pria. Bangunan bunga melayang tidak akan bertahan lama tanpa ini. Ketika Yan Song pergi, mata tetua kelima menyipit saat dia juga berinisiatif untuk pergi.
Orang tua bodoh itu pasti juga merasakannya. Pengawas Peony bingung, mengapa semua orang pergi. Lin Zitian mengerutkan kening, menatap Qin Cai Qing dengan tatapan yang dalam. Pengawas iris, apakah Anda yakin pembuat onar itu bukan iblis Zuo Fan? Apa? Dia Zuo Fan? Pengawas Peony tersentak. Mata Qin Cai Qing menunjukkan cahaya aneh. Saya tidak jelas. Anak itu luar biasa, tetapi tidak cukup untuk membunuh para ahli surga yang mendalam. Mungkin dia berpura-pura. Lin Zitian kemudian tertawa. Aku mengerti sekarang mengapa bahkan Raja Pil Iblis tidak sabar untuk menonton pertarungan. Jika dia benar-benar Zuo Fan, muridnya sama saja sudah mati. Pada waktu itu, Yan Song akan bergerak, namun, bibirnya menelusuri lekukan samar. Qin Cai Qing selesai, tidak jelas apakah Zuo Fan dapat membunuh orang yang lebih jahat daripada Yu Guiqi. Bagaimanapun, dia disebut Raja Pil Iblis karena suatu alasan. Lin Zitian mengangguk sambil bergumam, aku hanya berharap dia adalah Zuo Fan. Bab 97, Wanita Pencambuk. Di bawah sinar senja yang redup, Zuo Fan menjelajahi kota sendirian. Dia tampak tenang, tetapi pikirannya sedang bekerja keras. Dia menyebarkan jiwanya ke sekelilingnya untuk tujuan deteksi. Namun, setelah sekian lama, tidak ada ahli yang terlihat. Mungkin saya terlalu banyak membaca tentang ini. Mungkin penyamaranku tidak terbongkar. Zuo Fan berbisik. Saat dia berjalan-jalan, dia berakhir di sekitar jalan dengan bangunan rusak. Tempat ini menampung orang-orang seperti Zuo Fan, mereka yang berasal dari klan kelas 3. Hei, ini wilayahku, keluarkan barang-barangmu dari sini. Hentikan omong kosong itu, aku datang lebih dulu. Apa milikmu, Enya? Nah, kamu berani berbicara kembali dengan tuan muda ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Kenapa ada yang peduli? Jika Anda pikir Anda sangat hebat lalu bagaimana Anda bisa sampai di sini? Peristiwa ini terjadi di mana-mana, klan kelas 3 mengklaim tempat tinggal baru sebagai milik mereka. Ini adalah tempat di mana yang lemah dibenci. Namun, ironisnya, bahkan yang lemah ini, yang dibuang di tempat pembuangan sampah ini, saling bertarung. Kelompok yang menyedihkan. Inilah mengapa klan kelas 3 tidak bisa berarti apa-apa dan pantas berada di daerah kumuh. Zuo Fan berbicara dengan suara keras, tidak lagi memperhatikan mereka. Dia berjalan lebih jauh dan menemukan bangunan kumuh di kedua sisi telah direbut. Semua orang memandangnya dengan permusuhan terbuka, takut dia ingin memperebutkan tempat tinggal mereka. Ini sepertinya kejadian biasa di sini. Zuo Fan mencemooh. Setiap tindakannya hanya untuk mencapai tujuannya sendiri. Perebutan rumah memalukan baginya. Sayangnya, dia tidak menemukan tempat kosong saat dia berkeliaran. Apakah saya perlu berjuang untuk tempat tidur? Jauh lebih baik menjadikan langit sebagai atapku. Zuo Fan tiba-tiba berhenti. Matanya mengamati rumah di hadapannya dengan skeptis, lalu memandang orang-orang di sekitarnya dengan aneh. Di ujung deretan rumah kumuh ini, ada satu bangunan yang terlihat lebih bagus, namun tidak ada yang tinggal di dalamnya. Dengan betapa gagahnya kerumunan sebelumnya, sekarang, tidak ada tanda-tanda siapapun di sekitar. Sambil mengerutkan kening, dia menoleh ke orang-orang yang bertarung dengan ragu, mengapa kalian bertarung dengan bodoh? Apa kau tidak bisa melihat rumah kosong itu? Kau bodoh. Jika Anda ingin mati, silakan saja. Seseorang dengan cepat mencemooh. Zuo Fan bingung, tetapi seorang pria berbaik hati menasihati, saudaraku, kamu bisa tinggal di rumahku jika kamu mau. Saya akan memberikan ruang untuk Anda, tetapi Anda tidak boleh menginjakkan kaki di tempat itu. Mengapa? Sambil mendesah, pria itu menjelaskan, kamu baru di sini jadi kamu tidak tahu. Pemiliknya adalah wanita momok, tubuhnya penuh dengan penyakit. Banyak yang mengabaikan peringatan ini dan memilih untuk tinggal di sana. Meskipun mereka menjauh darinya, di belakang rumah, mereka semua meninggal 3 hari kemudian. Ya, bahkan pengemis pun tidak akan tinggal di sana. Dan karena kurangnya ruang di kota bunga melayang saat rapat 100 pil semakin dekat, kami dikirim ke tempat pembuangan sampah ini. Astaga, bukankah gedung bunga melayang penguasa di sini? Mengapa mereka tidak menghabisi saja wanita yang dicambuk ini untuk selamanya? Zuo Fan mendengus ke dalam. Jika wanita itu terserang penyakit, dia harus melihatnya sendiri.
Kalian semua berdiri di luar menyalak terus. Tak satu pun dari Anda berani mengambil tindakan dan masih ingin mengirim orang lain untuk membunuhnya. Sudah jelas siapa momok sebenarnya. Mengabaikan obrolan tidak masuk akal, Zuo Fan berjalan lurus ke arahnya di bawah tatapan semua orang. Saudaraku, apakah kamu memiliki keinginan mati? Hidupku tidak terbatas. Zuo Fan melambai padanya. Apakah diganggu atau diracuni? Sementara orang lain mengindahkannya dalam kecemasan, dia tidak khawatir. Seni transformasi iblis bisa menyerap apapun di dunia ini, bahkan penyakit ini. Semakin dekat dia ke distrik yang dilanda wabah ini, semakin dingin jadinya. Ini membuat Zuo Fan mengerutkan kening. Dia tidak menemukan wabah di sini, tetapi perubahan abnormal yang hanya bisa terjadi dari susunan. Siapa di sana? Zuo Fan mengikuti teriakan itu untuk melihat seorang gadis di depan sebuah rumah rusak dengan linen kasar menatapnya. Gadis itu mungkin mengenakan linen kasar, menyembunyikan bentuk dan wajahnya, tetapi matanya yang murni membuat Zuo Fan lengah. Dia bersumpah dia tidak pernah melihat mata yang begitu memesona dalam hidupnya. Mata yang indah, Zuo Fan mengagumi. Pipi gadis itu berubah menjadi lebih cerah. Matanya sedikit menunduk tetapi masih memiliki rasa dingin yang sama. Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku Song Yu dari Night Rain City, tiba di sini untuk pertemuan 100 pil. Karena status klan kelas 3ku, aku hanya bisa tinggal di sini. Zuo Fan menangkupkan tangannya, tersenyum seperti seorang pria terhormat. Gadis itu mengerutkan kening, nadanya kasar, kalau begitu tinggallah di rumah lain, apakah kamu tidak takut mati dengan datang ke sini? Saya percaya kematian itu tidak penting. Saya melihat betapa egois dan hinanya orang-orang di sini bertindak dan tidak dapat mengenali orang-orang seperti itu sebagai tetangga saya. Saya lebih suka memilih kematian di tempat yang damai ini. Berhentilah berbohong, pikir aku percaya kamu menyesatkan. Dia mendengus. Tak berdaya, Zuo Fan membuat wajah patah hati. Nyonya, aku akan jujur. Semua orang sebelumnya lebih kuat dari saya dan saya tidak bisa mengalahkan mereka. Jika kamu mengusirku, aku akan mati di tangan mereka. Untuk argumen yang masuk akal seperti itu, wanita itu mengangguk, agak mempercayainya. Tapi Zuo Fan mengganti nada terlalu cepat, yang membuatnya lengah dan membuatnya curiga. Nada suaranya semakin dingin saat dia bertanya, kamu takut dipukuli sampai mati, tapi tidak takut padaku. Apakah kamu tahu siapa aku? Ya, tentu saja. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Aku mendengar mereka mengatakan ada wanita momok di sini, itu pasti kamu. Tapi saya lebih suka sakit daripada mati dipukuli. Seperti yang mereka katakan, sekuntum bunga harus dibiarkan bebas berkeliaran. Tenang, jangan coba-coba bermain pintar denganku. Wanita itu membentak, matanya berputar-putar sambil berpikir. Dia mengarahkan jari putihnya ke rumah yang rusak, tidurlah di sana, tetapi jangan pernah berkeliaran di luar pada malam hari, atau kamu akan mati. Ya, Nona, aku berjanji. Zuo Fan mengangguk dan ketika dia melihat ke atas, dia sudah pergi. Dia menyipitkan matanya dan tatapannya yang penuh hormat sekarang berubah menjadi dingin. Saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Apakah dia mencapai Radiant Stage? Atau mungkin dia orang biasa? Tapi bagaimana orang biasa bisa menahan nada seperti itu di hadapan seorang ahli tempering tulang? Lucu sekali. Mulut Zuo Fan menyeringai dan memasuki rumahnya. Kamu pasti merencanakan sesuatu karena kamu melarangku keluar di malam hari. Maka saya akan melakukan itu dan mencari tahu apa yang Anda sembunyikan. Zuo Fan pergi bermeditasi. Waktu terus berlalu dan malam menyelimuti daerah kumuh. Riak tiba-tiba datang dari daerah kumuh, diikuti dengan penurunan suhu yang tajam. Zuo Fan menggigil dan bergumam, aku benar, ini adalah susunan. Tangannya berkedip dan mengungkapkan sebuah botol kecil. Itu berisi pil yang sama yang dia gunakan di Abyss Mountain Rain, sebuah pil penyembunyian energi. Suara mendesing. Zuo Fan menjentikkannya ke udara dan kilatan merah keluar dari tubuhnya dan menelannya. Blood Infant yang halus membuat Zuo Fan tersenyum jahat. Bahkan Radiant State tidak dapat menemukannya sekarang setelah memakan pil itu. Pergi.
Bayi darah menembus dinding dan terbang lebih dalam ke daerah kumuh, mencapai area terjauh. Tempat itu dalam reruntuhan yang membentuk susunan yang aneh. Wanita itu duduk tegak di tengahnya, tenggelam dalam meditasi. Cahaya bulan yang terang, dengan rasa dingin yang ekstrim, masuk ke dalam barisan kemudian tubuhnya, sementara sisanya mendinginkan daerah kumuh. Dengan setiap sinar kekuatan dari cahaya bulan yang diserapnya, tubuhnya menumbuhkan lapisan es yang berkilau. Kemudian, kilatan hijau dari dahinya menembus es dan perlahan menghilang. Setiap kali itu terjadi, kelopak mata wanita itu bergetar, seolah sangat kesakitan. Arai kelas 3, Arai bulan. Zuo Fan menghela nafas dan menarik bayi darah itu. Dia sekarang mengerti mengapa orang-orang sebelumnya meninggal. Dia pikir itu karena perilaku keji wanita momok atau penyakitnya. Tetapi setelah dia melihatnya, dia tahu bahwa itu bukan keduanya. Dia hanya mengobati dirinya sendiri. Orang-orang bodoh mendekatinya dan energi yin sinar bulan merusak meridian mereka dan kerusakan itu akhirnya membunuh mereka. Moon Arai memungkinkan seseorang untuk menyerap yin bulan dan berkultivasi, tetapi menghabiskan terlalu banyak waktu di dalamnya akan merusak keseimbangan batin seseorang. Namun, wanita momok ini tidak berniat berkultivasi, dia hanya menggunakan yin bulan untuk menekan racun di dalam dirinya. Sayangnya, ini bukan tanpa efek samping. Saat yin berkumpul di dalam, meridiannya akan mulai memburuk dan suatu hari, dia akan menjadi lumpuh. Semakin dia mencoba menahan racunnya, semakin ganas jadinya ketika dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Bahkan bisa merenggut nyawanya. Adegan seperti itu bahkan menyebabkan kultivator iblis besar, Zuo Fan merasa kasihan pada wanita itu. Racun apa yang begitu mematikan sehingga membutuhkan metode ekstrim untuk menekannya? Bab 98, Bermain Bodoh. Pada fajar pertama, bulan bersembunyi di balik hutan sementara matahari terbit untuk mengambil tempat yang selayaknya di langit. Dalam kilauannya, es pada wanita momok itu mencair. Wanita itu membuka matanya dan mendesah kelelahan. Wanita, teriakan kaget datang dari Zuo Fan, memegang buah-buahan di dadanya saat dia terhuyung-huyung ke arahnya. Wanita momok itu melompat berdiri dan melambai-lambaikan dedaunan untuk menutupi barisan. Kemudian dia memelototi Zuo Fan, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berkeliaran? Apa yang kamu lakukan di sini? Nona, Anda tidak mengatakan apa-apa tentang pergi keluar di siang hari. Zuo Fan bertindak tidak menyadari susunan di bawahnya, menunjuk ke langit dengan naif. Wanita momok itu tertegun, lalu tersipu. Dia menegur, jika kamu ingin tinggal di tempat ini, kamu harus tetap di tempatmu, bahkan sepanjang hari. Atau aku akan menendangmu keluar. Zuo Fan bergidik karena ketidakadilan berat yang menimpanya. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan pergi dengan penyesalan. Tapi kemudian dia berbalik untuk meninggalkan buah itu di depan wanita itu. Nyonya, saya menemukan kulit Anda agak pucat jadi saya memilih ini pagi ini, tolong ambil. Dan terima kasih telah mengizinkan saya tinggal. Zuo Fan menghela nafas dan melangkah pergi. Dia membuat dirinya seolah-olah dia adalah sosok yang sangat suram, dipenuhi dengan kesepian yang telah menderita sedikit ketidakadilan. Wanita itu berpaling darinya ke buah-buahan dan hatinya melembut, mengambil satu. Punggung Zuo Fan menghadap ke arahnya tetapi jiwanya memberinya pengetahuan penuh tentang setiap gerakannya. Dia menyeringai licik. Selama dia memetik hanya satu buah, itu membuktikan dia telah membuat terobosan di hatinya. Selanjutnya, dia harus menempel padanya selama mungkin untuk mengetahui racun yang telah mengutuknya. Ada garis tipis antara obat yang saleh dan racun yang menjijikkan. Karena rapat 100 pil belum dimulai, dia tidak tahu kemana harus mencari bahan langka. Karena dia punya waktu, siapa yang tahu jika dia bisa mendapatkan sesuatu dari dekat dengan wanita momok ini. Hehehe, wanita adalah penipu terbaik dan, ironisnya, target termudah. Zuo Fan mencibir ke dalam saat dia merosot dari pandangannya. Siang. Wanita momok itu melakukan rutinitasnya yang biasa, duduk tegak di atas batu, menyerap sinar matahari satu persatu. Keriuhan tiba-tiba menusuk telinganya, mengganggu kedamaian batinnya. Dengan api di matanya, dia berbaris ke sumbernya. Dia menyaksikan kerumunan orang mengoceh,
bunuh dia, kalahkan bajingan jelek itu sampai mati. Dia mendekat dengan ragu dan menyaksikan Zuo Fan bergulat dengan ahli tempering tulang lapis ketiga yang kekar. Dia menggelengkan kepalanya siap untuk pergi, tetapi Zuo Fan berteriak sekuat tenaga, "Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Dia adalah orang yang baik. Dasar, wanita momok itu sudah membunuh banyak orang dan kamu masih berani memihaknya." Pria kekar yang dia lawan, menyela tegurannya dengan tamparan. Tapi Zuo Fan keras kepala seperti keledai. Dia diejek, dihina, dipermalukan, namun matanya tidak pernah kehilangan keinginan untuk bertarung. Dia sudah lama tinggal di sini sejak kamu datang menerobos masuk. Sebelum itu, beberapa orang mati entah apa, dan kalian mulai memfitnah wanita itu. Bisakah kamu menyebut dirimu laki-laki? Hei, anak ini yang memintanya. Habisi dia. Ya, membiarkan dia hidup akan mengundang bencana pada kita. Dia seperti wanita momok itu, ingin membunuh kita semua. Tapi sebelum dia membunuh kita, kita harus menghabisinya. Bunuh, bunuh, kerumunan mulai bernyanyi seperti orang gila. Wanita momok melihat ini terungkap dengan menggigil saat kemarahan mulai muncul di matanya. Berhenti. Teriakan renyah terdengar di telinga mereka, bahkan di atas raungan massa yang menggelegar. Mereka berbalik kaget lalu menggigil ketakutan, terhuyung-huyung pergi. Itu wanita momok, hati-hati semuanya, atau dia akan menularimu jika dia terlalu dekat. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar mulai kabur. Bahkan ahli tempering tulang itu turun dari sosok Zuo Fan yang tengkurap dan melarikan diri ketakutan. Wanita momok itu berjalan langsung ke arah Zuo Fan dan membantunya berdiri. Dia hanya memandangi kerumunan di sekitar mereka lalu membawanya kembali ke rumah yang dilanda wabah. Massa menghela nafas lega dan menyeka keringat mereka saat mereka melihat mereka pergi. Bagi uangnya. Sebuah teriakan tiba-tiba bergema. Orang-orang berkumpul lagi dan di tengahnya, ada tumpukan batu roh yang berkilauan. Pertunjukan cahaya yang menyilaukan menghantam inti semua orang. Sial, ini pasti lebih dari 10.000. Bukankah anak itu dari klan kelas 3? Bagaimana dia menjadi begitu kaya? Hei, berhentilah mencampuri urusan orang lain. Siapa yang peduli jika dia ingin Anda memukulinya selama Anda dibayar? Ini pasti sekitar 50.000 batu roh. Tuan muda itu berkata masing-masing dapat mengambil 1.000, tidak lebih dari 1 batu. Hehehe, aku mengerti. Orang itu menginginkan wanita momok itu jadi dia ingin kita bermain-main. Dia sedang bermain api. Siapa sih yang akan mengejar seorang wanita yang terserang penyakit? Bam! Tapi kata-katanya disambut dengan rentetan pukulan. Pria itu berbalik kaget pada pria gempal yang marah itu. Dia menyuruhmu untuk tidak membicarakan ini begitu kamu mendapatkan bagianmu. Jika hanya satu dari kalian yang lidahnya kendur, kita semua akan mati. Apa yang menakutkan tentang anak orang kaya? Bahkan jika dia mungkin berasal dari klan kelas 2. Orang pertama masih berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri tetapi tamparan pria kekar itu membuatnya melayang di udara. Bajingan, aku menyuruhmu diam. Anda bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan tuan muda itu kepada kami jika ini diketahui. Tinju merah dan pria kekar itu gemetar ketakutan, mengingat adegan seorang pria berubah menjadi abu di hadapannya. Zuo Fan hanya membiarkan dia menyaksikan kekuatan ketakutan yang maha kuasa. Yang lain tidak menyadari tindakannya yang licik dan beracun. Meskipun demikian, karena pria kekar ini adalah yang terkuat di antara mereka, jika dia takut, dia akan berbagi rasa takut dan mengingat kata-katanya. Dalam sekejap, mereka mengatupkan mulut mereka dan pergi setelah mengambil bagian mereka dari batu roh. Di sisi lain, wanita momok itu membawa Zuo Fan ke rumah yang hancur. Sebuah botol kecil muncul di tangannya setelah melihat tubuhnya yang memar dan berdarah. Dia memesan dengan suara yang agak dingin, "Makan." Zuo Fan tahu itu adalah pil penyembuhan, tapi dia memalingkan muka. Bagaimana mungkin orang-orang bon tempering yang tidak berguna itu bahkan merusak tubuh harta karun iblis kelas 5 yang sempurna. Luka-lukanya dibuat sendiri untuk membangkitkan rasa kasihan di hati wanita momok itu. Dan jika dia hanya memakan pilnya, wanita itu akan lepas landas. Jadi dia memasang front yang keras, seperti anak nakal manja. Wanita itu, bagaimanapun, bingung,
Apa, takut ada racun? Aku tidak takut tinggal bersamamu. Apakah Anda pikir saya takut Anda meracuni pil? Zuo Fan mendengus, bukankah kamu menyuruhku untuk tersesat? Mengapa Anda menyelamatkan saya saat itu? Wanita momok itu menatapnya dalam-dalam, lalu, mengapa kamu masih mencoba membelaku di depan orang-orang itu? Apakah Anda tidak takut dipukuli sampai mati? Jika saya tiba 1 detik kemudian, Anda akan mati. Zuo Fan tertawa di dalam. Dia tahu bahwa setelah 1 malam penuh dihabiskan untuk menyerap yin bulan, keesokan harinya akan digunakan untuk menyerap matahari yang untuk menghangatkan garis meridiannya. Jika tidak, bahkan ahli terkuat pun tidak dapat menahan energi korosif yin yang menghujani tubuh mereka. Ketika dia berkeliling di sekitar area, dia tahu tempat yang dia pilih untuk menyerap yang. Itu semua masalah pementasan pertunjukan yang bagus dengan sesama tetangganya. Bahkan orang yang berwatak lembut pun tidak dapat menghindari keributan begitu meditasi mereka terganggu. Dalam istilah awam, semuanya berjalan sesuai dengan rencana Zuo Fan yang sangat mudah untuk menembus penghalang psikologis wanita momok itu dan menerimanya dengan sepenuh hati. Zuo Fan menoleh dan menatap tepat di matanya sampai matanya sendiri terhuyung-huyung. Dia berbicara dengan emosi, ibuku berkata, mata adalah jendela jiwa seseorang. Tidak mungkin seseorang dengan mata yang begitu indah memiliki hati yang jahat. Dan, Anda juga membiarkan saya tinggal, Anda pasti memiliki hati yang baik. Jika orang-orang itu memfitnah Anda atas pembunuhan, bagaimana saya bisa berdiri dan tidak membela nama Anda? Butliking terbuka Zuo Fan dipenuhi dengan kenaifan kekanak-kanakan, tidak memiliki perasaan penipuan yang dimiliki orang dewasa. Jika seorang wanita mendengarnya, dia tidak akan membenci perilaku kekanak-kanakan ini, sebaliknya, mereka akan lebih menyukainya. Itulah rahasia memikat hati wanita, tidak menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga dan manis, melainkan menggugah sisi keibuannya. Pencerahan ini datang kepadanya setelah berbicara dengan Dong Tianba. Dia dulu merasa Dong Tianba dan Song Yu hanyalah celana sutra yang perkasa. Meskipun keterampilan mengejar mereka keji dan menjijikkan, itu masih mencapai hasil. Karena itu, dia menggunakan metode yang sama. Memang benar, dunia dipenuhi dengan perdagangan yang menakjubkan. Semua orang ahli dalam sesuatu. Efeknya jelas, pipi wanita momok itu memerah dan membentak, berlidah perak. Tapi matanya, sekarang menunjukkan penerimaan. Terima kasih, Saudara Dong, terima kasih telah mengajari saya cara mengejar. Zuo Fan diam-diam menghela nafas, tetapi wajahnya masih terukir dengan kepolosan seperti anak kecil saat dia tertawa. Kakak, aku sudah lama mengenalmu namun aku belum mengetahui namamu. Berapa lama itu? Kami hanya bertemu 3 kali. Memutar matanya, wanita momok itu bergumam, kamu, panggil aku kakak cucu. Ya, saudari cucu. Zuo Fan memasang wajah bermata anak anjing yang bahkan membuatnya mual, tetapi tangannya diikat. Wanita memakannya seperti permen. Sekarang minum pilnya. Cucu mengulurkan botolnya, tetapi Zuo Fan tersenyum dan membuka mulutnya. Saudari cucu, beri aku makan. Sambil mendesah, cucu menggelengkan kepalanya tak berdaya, melotot, tapi dia masih mengulurkan pil dengan tangan mungilnya. Zuo Fan melihat tangannya mendekat dan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya, menuangkan Yuan Qi-nya. Bab 99, Keterampilan Alkimia yang Menakjubkan. Yuan Qi-nya tidak bergerak terlalu jauh karena hawa dingin yang tiba-tiba, yang disebabkan oleh kekuatan yin, memutuskan kontaknya, dan lapisan tipis kristal es terbentuk di tangannya. Zuo Fan kaget. Ini bukan karena hawa dingin yang mengerikan, karena itu milik kekuatan yin bulat. Yang mengejutkannya adalah racun yang disimpan wanita momok itu di tubuhnya. Ada 7 jenis racun yang dipelintir di dalamnya, dan masing-masing cukup untuk membuat seseorang mati sebagai paku pintu. Berbeda dengan obat ajaib, ini adalah racun kematian tertentu. Dengan bagaimana ketujuh racun itu dipelintir satu sama lain, bahkan seorang ahli Radiant Stage akan mengalami siksaan tanpa akhir sebelum mati. Dia tidak tahu siapapun yang begitu keji dan jahat yang akan memberikan racun seperti itu, tetapi satu hal yang dia tahu, racun itu terlalu kuat untuk ditekan oleh kekuatan yin bulan saja. Dan ada satu hal lagi yang ditemukan Zuo Fan di dalam tubuhnya melawan 7 racun, sebuah obat, getah giok body. Dengan mata terbelalak,
hati Zuofan sangat gembira. Bodi Jade Sap adalah obat ajaib yang mampu menghidupkan kembali seseorang dari 1 inci kematian, obat kelas 7, jika bukan obat kelas 8. 1 tetes sudah cukup untuk menyelamatkan orang yang terluka parah. Dan inilah tujuan Zuofan selama ini. Sekarang, dia apatis terhadap penderitaan wanita momok itu, hanya memperhatikan Bodi Jade Sap untuk memulihkan telur Thunder Skylar. Yang tersisa hanyalah mencari cara untuk mengeluarkannya darinya. Harta ajaib ini bukanlah topik umum yang bisa dia diskusikan dengannya, itu melanggar garis hidup seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan? Tindakan Zuofan terjadi seketika dan baru sekarang dia menarik tangannya yang mungil dan melotot marah. Matanya berputar-putar, Zuofan memasang wajah cemberut, menggosok tangannya dengan khawatir. Saudari cucu, tanganmu sangat dingin, biarkan aku menghangatkanmu. Jangan bermain-main denganku. Cucu menatapnya dengan penuh keraguan, katakan, kenapa kau menggeledahku dengan Yuan Qi? Zuofan menghela nafas, saya melihat kulit saudari cucu yang tidak sehat dan karena klan saya adalah klan alkemis, saya berpikir untuk membantu Anda. Aku tidak menyangka kakak akan meragukanku. Zuofan sekarang menampilkan wajah yang penuh dengan ketidakadilan, dan bahkan mengendus untuk mengarahkan maksudnya. Itu memiliki efek yang jelas dan hati cucu melembut dan matanya tidak lagi melotot. Cederaku bukanlah sesuatu yang bisa dibantu oleh klan kelas 3. Tapi terima kasih. Siapa yang mengatakan itu? Zuofan mengangkat kepalanya, seperti anak kecil yang marah. Klan Song saya dari kota Netrain telah menjadi alkemis dari generasi ke generasi. Ayah saya adalah seorang alkemis kelas 3 dan mewariskan ajarannya kepada saya. Jika Anda tidak percaya, datang dan lihat keahlian saya. Zuofan meraih tangan lembut cucu dan pergi keluar. Cucu sangat terkejut sehingga dia lupa untuk melawan. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia sepertinya tidak ingin menghentikan antusiasme anak laki-laki besar ini. Zuofan memimpin cucu melewati beberapa rumah yang rusak, hingga membuat takut penduduk setempat yang baru. Tentu saja, kebanyakan dari mereka takut pada wanita momok sementara hanya satu pria yang merasa takut pada Zuofan. Dia adalah pria gempal yang menyaksikan metode kejam Zuofan. Pasangan itu tiba di kedai tempat Dong Tianba tinggal. Dalam kesibukannya sebelumnya, dia bahkan meninggalkan kereta Song di sini. Itu berisi bahan-bahan yang disiapkan klan Song untuk pertemuan itu. Kawan, dia berlari langsung ke Dong bersaudara. Dong Tianba sangat gembira sementara Dong Xiaowan mengangguk malu-malu, kakak Song. Namun, Dong Xiaowan merasakan sesuatu yang aneh saat dia menangkap tangannya yang memegang pergelangan tangan cucu. Dong Tianba juga menyadari hal ini dan merasa canggung, kak, siapa dia? Saudari cucu, teman baru. Zuofan tersenyum. Mendengar kata-katanya, Dong Tianba menyeretnya ke samping dengan alis terangkat, tunggu, kawan. Anda mendapatkannya tepat saat Anda tiba. Hahaha, ini semua berkat kakak Dong. Kata-kata Zuofan berasal dari hatinya. Anda akan mengira seorang maniak kultivasi seperti dia akan tahu bagaimana mendekati cucu jika bukan karena obrolan panjang kemarin dengan anak yang hilang ini. Mencuri pandangan ke arah cucu, Dong Tianba menyeringai penuh nafsu, kak, apakah dia seksi? Aku tidak bisa membedakannya dari pakaiannya. Tapi dia seharusnya menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Aku tidak yakin karena aku tidak pernah melihat tubuhnya. Apa? Dong Tianba berteriak, bahkan wajahnya pun tidak. Dan Anda ingin menidurinya. Zuofan mengangkat bahu, jangan seperti itu. Lagi pula aku tidak memandangnya seperti itu. Zuofan melewatinya, membiarkannya berdiri tercengang, alisnya berkerut dalam kebingungan. Jika seorang pria tidak mengejar seorang wanita untuk tubuhnya, lalu apakah itu untuk cinta? Kapan kakakku berubah begitu banyak? Kakak Dong, di mana gerbongku? Dong Tianba pulih hanya setelah dia mendengar teriakan Zuofan. Dia menjawab, di belakang kedai. Ikut denganku. Dong Tianba memimpin mereka keluar dan Zuofan langsung masuk ke dalam gerbong, mulai mengeluarkan semua bahan yang berkilauan dan aneh. Dia sama sekali tidak terlihat serius, sebaliknya, dia murni seperti anak kecil. Cucu menganggapnya normal, tetapi Dong bersaudara terkejut. Kemana perginya Zuofan yang kejam dan jahat kemarin? Dong Tianba kemudian menyadari,
sepertinya cinta bisa membuat pria menjadi gila. Bro, kamu terjebak dalam jebakan cinta. Tidak mempedulikan penampilannya, Zuofan menatap mata cucu dan berbicara dengan senyum kekanak-kanakan. Saudari cucu, perhatikan baik-baik. Tangannya sekarang memegang api Yuan Qi merah, melemparkan lusinan bahan ke dalamnya. Namun sungguh menakjubkan bagaimana bahan-bahannya tidak tercampur. Kontrol yang sangat tepat, seru Dong Tianba. Seorang alkemis kelas 3, paling banter, bisa menangani 9 bahan sekaligus. Tapi Zuofan membuat lusinan pekerjaan ringan. Keahliannya melampaui kelas 4, bahkan mungkin kelas 5. Alkemis kelas 4 hanya terlihat di klan kelas 2, kelas 5 di klan kelas 1. Adapun yang di atas, mereka adalah talenta yang dibesarkan di 7 rumah. Dong Tianba tidak bisa mempercayainya. Ketika dia bertemu Song Yu lagi di kota ini, dia menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya melonjak, tetapi bahkan kemampuan alkimia melonjak. Jika dia memiliki sedikit keterampilan yang dia tunjukkan hari ini di awal, kepala klan tidak akan menolaknya. Dong Xiaowan mengawasinya dengan ekspresi yang lebih takjub. Cucu mengangguk lemah, matanya membangkitkan pujian. Keahliannya di usianya membuat Zuofan menjadi berlian yang kasar. Tapi Zuofan tidak hanya memuji, dia ingin kejutan. Hanya keterkejutan yang cukup untuk meyakinkan cucu akan kemampuan alkimianya dan membiarkan dia memiliki bodi jade sap. Lalu, hehehe. Mata Zuofan menyipit dan mencengkeram api merah yang mengandung bahan-bahan itu, memadamkannya. Hanya jejak asap tipis yang tertinggal. Apa yang sedang kamu lakukan? Dong Tianba menangis. Saya pikir orang ini membaik, tetapi mengapa dia tiba-tiba kehilangan akal sehat? Jika Anda menempa semua bahan menjadi satu dan memadamkan apinya, Anda akan merusaknya. Cucu menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Dia masih anak-anak. Bagaimana Anda bisa memurnikan dengan hati yang goyah? Kemudian, di antara tatapan kasihan, Zuofan menyeringai misterius. Sebagai seorang alkemis, bagaimana mungkin aku tidak tahu kapan pilku rusak? Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengingatkan saya. Dengan senyum puas, Zuofan membuka tangannya. Lampu merah yang menusuk menyala dan meninggalkan pil bulat berwarna merah dan mengkilap. Bagaimana ini mungkin? Dong Tianba sangat terkejut, bahkan tidak berani percaya ini nyata. Itu bertentangan dengan semua akal sehat alkimia. Dari kilap dan wewangiannya, itu menandakannya sebagai pil kelas 2, tetapi dengan kualitas terbaik. Itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada pil apapun dengan nilai yang sama. Deskripsi yang tepat adalah, pil yang nilainya melonjak. Cucu menyipitkan matanya karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan keterampilan seperti itu. Zuofan mencibir ke dalam. Metode pemurnian ini disebut Universe Palem, diambil dari 9 catatan rahasia Serenitis. Itu mempertahankan efek bahan dan bahkan meningkatkan kualitas pil. Tidak heran mereka yang berada di wilayah fana tidak menyadarinya karena bahkan wilayah suci pun tidak menyadari keberadaannya. Bagaimana mungkin manusia bahkan mulai memahami metode rahasia orang dahulu? Itu semua demi mendapatkan bodi jade sap, atau Zuofan tidak akan mengungkapkan teknik seperti itu. Bagi orang biasa, seni rahasia ini tidak berarti apa-apa, tetapi bagi para alkemis, mereka akan menyukainya. Dia akan mengundang bencana jika mereka mengetahuinya. Tetapi masalah potensial ini harus dia tangani di masa depan. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan kepercayaan cucu. Zuofan menyeringai saat dia membawa pil merah mengkilap ke hadapan cucu. Saudari cucu, aku merasakan tanganmu membeku, jadi pil yang ini untukmu. Cucu mengangkat alisnya, tapi malah mengejek, aku menghargai kebaikanmu, tapi yang pil adalah pil kelas 2. Itu tidak berpengaruh pada saya. Bagaimana Anda bisa yakin jika Anda belum mencobanya? Senyum samar Zuofan membuat cucu ragu, tetapi dia juga tahu pil ini tidak biasa berkat metode khusus yang dia gunakan untuk menyempurnakannya. Dia memilih untuk mengambilnya setelah beberapa gumaman. Cucu tiba-tiba merasakan tubuhnya menggigil, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia memiliki ekspresi yang tidak bisa diuraikan oleh siapapun. Bab 100, Palem Awan Pelangi. Bagaimana ini mungkin? Seru cucu. Pil itu tidak seperti pil yang pernah diminumnya.
Itu larut dalam sekejap menjadi matahari mini dan menyebabkan dia menghembuskan nafas yang panas. Efek pil yang kuat menjalar ke setiap sudut tubuhnya, menghangatkannya. Saat efeknya memudar, perasaan nyaman masih bertahan sementara juga menghilangkan sebagian besar kekuatan yin yang merusak meridiannya yang dia serap tadi malam. Cucu tidak percaya ada pil yang menakjubkan di dunia ini. Yuan Qi-nya adalah atribut yin, dan pil atribut normal yang akan dianggap tidak berguna. Dengan demikian, pil yang kelas 2 seharusnya sudah diimbangi oleh tubuhnya sebelum dapat membantu menghilangkan kekuatan yin bulan di dalam dirinya. Tapi pil Zuo Fan terbakar seperti matahari, namun lembut, memelihara pemulihan meridiannya. Inti dari semua itu adalah bahwa Yuan Qi-nya tidak melawannya, memungkinkannya memanfaatkan seluruh efek pil itu. Ini bahkan melampaui mimpi terliarnya. Sepasang mata berbinar menatap mata Zuo Fan. Zuo Fan sangat gembira di dalam saat dia tersenyum. Bagaimana, saudari cucu? Pil saya berbeda dari yang lain. Cucu mengangguk tanpa sadar saat dia memuji, kamu masih sangat muda namun menggunakan keterampilan pemurnian yang membingungkan. Dalam beberapa tahun, seluruh kekaisaran akan mengetahui namamu. Hehehe, sudah, meskipun kamu belum mengetahuinya. Zuo Fan mengutuk ke dalam, tetapi wajahnya masih membangkitkan senyum kekanak-kanakan yang sama. Kalau begitu, saudari cucu, jika ada yang menyakiti tubuhmu, aku akan memastikannya berhenti. Cucu tersentak, kata-kata Zuo Fan menyentuh hatinya. Dia mengenal tubuhnya sendiri dengan sangat baik dan membutuhkan seorang alkemis yang hebat untuk menghilangkan racunnya. Namun, cucu bergumam pada dirinya sendiri. Zuo Fan selalu mengawasinya, hatinya tegang. Jika pikirannya dapat didengar, itu akan seperti apa yang ditahan. Cepat dan garpu bodi jade sap sialan itu. Jika Anda tidak memilikinya, setidaknya arahkan saya ke arah yang benar. Kemudian, sebuah tawa tiba-tiba bergema, hahaha, butuh waktu cukup lama. Aku sudah menunggu di sini sepanjang hari, bocah. Dua sosok mendarat dari langit. Salah satunya berpakaian merah, sosok cantik gadis yang dipermalukan Zuo Fan kemarin, Xiao Dandan. Yang lainnya adalah seorang pria, seorang pemuda tampan berbaju hijau dan dengan kedipan hijau yang menakutkan di matanya. Dong Tianba dan saudara perempuannya melompat kaget. Cucu juga terpengaruh, menatap keduanya dengan tatapan rumit. Sementara ekspresi Zuo Fan serius, matanya berkilat berbahaya. Dasar bajingan, saya hampir memilikinya. Campur tanganmu menjamin kematian. Zuo Fan sangat ingin mematahkan leher keduanya, tetapi memperhatikan cucu, lupakan saja, aku akan terus bermain sebagai anak yang naif. Hehehe, Pang, kudengar kamu cukup kuat. Saudari cucu, mereka menggangguku. Hajar mereka. Sementara pemuda hijau sombong itu menunjuk ke arahnya, Zuo Fan mengenakan pakaian cucu. Dia sangat mirip dengan seorang adik laki-laki yang diintimidasi oleh orang lain dan meminta bantuan atasannya. Hal ini menyebabkan kejutan luas bagi semua yang mengetahui perselingkuhan kemarin. Wajah pemuda hijau itu berkedut, menatap Xiao Dandan dengan skeptis. Nona Dandan, apakah dia yang bersikap keras padamu kemarin? Apakah dia pang sombong yang tak tertahankan? Mengapa dia tidak memiliki satu tulang pun di punggungnya? Xiao Dandan merasa pusing, dia tidak seperti ini sebelumnya. Dia bahkan suka memerintah bibi senior saya. Apakah dia bipolar? Tuan Muda Yan, dia adalah. Tapi, dia tidak seperti ini kemarin. Terserahlah. Karena dialah orangnya, aku akan memberinya perhitungan atas apa yang terjadi padamu. Mendengus, dia berkata kepada Zuo Fan, aku tidak peduli apakah kamu pengecut atau orang bodoh. Karena Anda menyinggung orang-orang dari 7 rumah, Anda pantas mati. Dengan betapa terampil dan kerasnya Anda ketika berhadapan dengan Lin Tianyu, Anda layak atas keterlibatan pribadi saya. Kamu mengalahkan Lin Tianyu. Bukankah kamu lebih lemah dari murid klan kelas 3? Mata Zuo Fan melesat kemana-mana, lalu tersenyum malu. Jika aku mengatakan dia tersandung dan melukai dirinya sendiri, apakah kamu percaya padaku? Semua orang hampir kehilangan keseimbangan dan pingsan. Boom! Tidak bisakah kamu membuat kebohongan yang lebih realistis? Cucu tersenyum marah. Song Yu, jika kamu mengakui bahwa kamu berbohong padaku sejak awal, aku masih bisa memaafkanmu.
Tapi Anda jelas menganggap saya bodoh. Cucu menyikat lengan bajunya dan menghilang, hanya menyisakan suara marahnya di telinganya. Karena kamu merayunya, kamu menghadapinya. Saudari cucu, izinkan saya menjelaskan. Zuovan mengikuti tetapi dia pergi. Ketika Zuovan berbalik, matanya dingin dan mematikan. Penampilan imut dan menggemaskannya yang sebelumnya hilang, digantikan dengan hasrat membunuh. Kamu bajingan, tidak bisakah kamu menunggu sebentar lagi? Kamu merusak rencanaku. Nada suara Zuovan membawa keinginan jahat untuk membalas dendam, membuat Xiao Dandan menggigil saat dia bersembunyi di balik pemuda hijau itu. Bahkan pemuda itu memasang ekspresi serius. Dari berhubungan dengan begitu banyak orang dari 7 rumah, mudah untuk mengetahui sifat pria dari satu pandangan. Tapi niat membunuh telanjang Zuovan membuat penilaiannya diperdebatkan. Kebiadaban seperti itu hanya datang dari jenis binatang itu. Dari seberapa keras kamu bertindak, tidak heran kamu memberikan pukulan berat pada Lin Tianyi. Pemuda hijau itu mengejek, sayang sekali kau bertemu denganku, Pilking Hall, Vicious Pilking, kepala murid Yan Song, Yang Fu. Saya tidak seperti sampah dari Mary Woods yang menuruti nafsu. Aku adalah penerus Vicious Pilking. Zuovan mengerutkan kening. Vicious Pilking adalah gelar alkemis terbaik di Pilking Hall. Tapi yang pertama di Pilking Hall tidak seperti yang pertama di klan lain manapun. Bagi beberapa klan, gelar alkemis nomor 1 mereka diperoleh dengan menjadi yang terbaik dalam alkimia. Tapi di Pilking Hall, itu tidak hanya mewakili alkimia tetapi juga meramu racun tidak seperti yang lain. Dari sinilah gelarnya, Vicious Pilking. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pembunuh dan penyelamat terkuat di dunia. Dengan hidup dan mati di tangannya, dia dikenal sebagai Raja Pil sejati. Dengan kata lain, anak ini pandai meracuni. Zuovan mengejek ke dalam. Racun mungkin membuat tidak nyaman sisanya, tetapi baginya itu tidak berpengaruh. Lihat bagaimana saya menggunakan seni transformasi iblis saya dan mengeringkan kultivasi Anda. Dengan kilatan petir, Zuovan muncul di hadapan Yang Fu. Kejutan yang dirasakan Yang Fu sangat jelas, tidak mengharapkan lapisan pertama dari kultivator Bone Tempering Stage untuk menggunakan kecepatan seperti itu. Tidak heran jika murid Mary Woods yang meskipun fokus pada kecepatan kalah telak. Namun sebelum dia bisa bereaksi, Zuovan menendang perutnya. Memuntahkan darah, Yang Fu terbang keluar, membuat lubang berbentuk manusia di dinding sekitar kedai dan memantul 50 meter di jalan. Semua orang ternganga. Sejujurnya, jika bukan karena keadaan Zuovan yang kesal, dia akan menurunkannya. Melirik Xiao Dandan, dia ketakutan setengah mati. Zuovan mencibir, tidak peduli siapa yang kamu panggil, semuanya akan berakhir sama. Apa kalian wanita dari Drifting Flowers Edifice hanya bisa mengandalkan pria? Hahaha. Zuovan pergi dan meninggalkannya menangis, merasa bersalah. Penghinaan dan nada kasar Zuovan menusuk jauh ke dalam dirinya. Itu bukan lagi penghinaan, tapi penghinaan. Melewati tembok yang rusak, Zuovan berjalan menuju Yang Fu, yang sedang bangun. Pelanggan kedai dan para penonton bersembunyi ketika mereka melihat itu adalah pertarungan yang melibatkan 7 rumah. Hehehe, cukup cepat, menurutku yang tercepat di bawah Profound Heaven Stage. Yang Fu mencibir sambil menyeka darah dari mulutnya. Zuovan mencibir, yah, ini yang pertama, melihat seseorang senang dikalahkan. Aku senang, tapi kemenangan pasti. Kemenangan, Zuovan meremehkan, saya tahu Pilking Hall dapat membuat pil dan juga racun. Tapi Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya dengan racun? Hahaha, bajingan rendahan, kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia. Mata Yang Fu berkilat saat dia tertawa. Tuanku adalah Vicious Pilking, dihormati oleh semua orang. Jika bukan karena racunnya, menurut Anda mengapa ke-7 rumah itu takut padanya? Yang Fu merentangkan tangannya. Kabut beterbangan dari telapak tangannya yang berangsur-angsur berubah warna, segera mengeluarkan 3 jenis cahaya. Merah, kuning, dan hijau terjalin. Zuovan menggaruk hidungnya, merasa sedikit mati rasa. Keterampilan racun Pang ini bagus sampai-sampai aku terpengaruh. Dia mengutuk di dalam, namun, Zuovan memiliki ekspresi tenang di luar. Hehehe,
Rasakan seni bela diri peringkat mendalam warisan Pilking Hall, Rainbow Cloud Palm. Silavin, 14 bab seminggu lagi. Ini akan menjadi tempat pembuangan terakhir untuk waktu yang lama. Kami akan melampaui manga minggu ini. Bersambung.